Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap bersuka cita. Hari ini kita akan belajar satu tema yang berjudul Allah yang adil, yang terambil dari Mazmur 119 ayat 137 sampai 144. Mari kita berdoa. Ya Allah, Engkaulah pencipta dunia ini. Saat Engkau menciptakan dunia, semua dalam kesempurnaan dan keindahan. Di tangan-Mu semua menjadi indah, termasuk kehidupan kami. Tetapi keindahan dan kesempurnaan hidup seringkali rusak oleh dosa dan hati yang menjauh dari-Mu. Kembalikanlah kami untuk melihat keindahan-Mu dan merasakan Engkau baik, sangat baik dan sungguh baik. Momen kehidupan dapat berubah, tahun-tahun berganti dengan berbagai pergumulan di dalamnya. Tetapi ya Tuhan, ajar kami melihat keadilan-Mu dan kasih-Mu melampaui segalanya, sebab hanya dalam keadilan-Mu kami dapat hidup. Amin. Saudara, apakah Anda pernah merasakan satu momen dalam hidup sepertinya diperlakukan tidak adil oleh seseorang atau oleh keadaan? Saudara, kemanakah Anda mencari keadilan saat hidup terasa tak adil? Hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat indah tentang Allah yang adil. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, betapa indahnya hidup kita jika kita terus mengenal Sang Pencipta. Lebih indah lagi jika pengenalan kita yang bertambah akan Sang Pencipta membuat kita dapat mengakui keberadaan Dia dalam sepanjang musim kehidupan kita. Saat kita belajar tentang Allah, saudara, kita akan mengetahui bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang pengasih, Allah yang perkasa, Allah yang suci, Allah yang besar, dan Allah yang adil. Saudara, hari ini kita akan belajar satu karakter Allah lewat ungkapan pemazmur dalam Mazmur 119 ayat yang 137 sampai 144. Dalam Mazmur 119 ini, saudara, setidaknya ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, mengakui keadilan Allah. Mazmur 119 ayat 137 sampai 138. Yang kedua, pemazmur mengapresiasi keadilan Allah. Mazmur 119 ayat yang 139 sampai 141. Dan terakhir, pemazmur meresponi keadilan Allah. Mazmur 119 ayat 142 sampai 144. Mari kita melihat bagian yang pertama, pemazmur mengakui keadilan Allah. Engkau adil ya Tuhan, dan hukum-hukum-Mu benar. Telah Kau perhatikan peringatan-peringatan-Mu dalam keadilan dan dalam kesetiaan belaka. Saudara, di tengah berbagai pergumulan hidupnya, sang pemazmur menyatakan satu kalimat yang sangat indah hasil dari pengenalannya pada Tuhan. Engkau adil ya Tuhan. Sebuah refleksi mendalam tentang hakikat dan keberadaan Allah atau karakter Allah yang adil. Saudara, ini berbicara tentang Allah tidak berubah seiring dengan berjalannya waktu. Allah tidak berubah juga karena seseorang. Allah di setiap waktu selalu benar dan adil. Kebenaran dan keadilan ini penting bagi diri Allah karena ini menyatakan dirinya. Saat pemazmur menyatakan, Engkau adil ya Tuhan, ini sebenarnya sedang berbicara tentang dasar kenyamanan berada dalam perlindungan Allah. Apa yang dialami pemazmur dalam kehidupannya sempat membuat dirinya bertanya tentang sebuah keadilan, saudara. Atau barangkali juga berbagai pengalaman hidup membuatnya banyak sekali melihat ketidakadilan. Dan ia sekali lagi memandang kepada keadilan Allah dan mulutnya mengatakan, Engkau adil ya Tuhan. Betapa indah ya saudara ungkapan ini ya. Saudara, apakah kita pernah merasakan ada dalam momen-momen hidup kita merasakan ketidakadilan? Dan bagaimana Anda lari kepada Allah mencari keadilan itu? Sebuah kenyataan yang perlu kita ketahui adalah Allah adil dalam pikirannya, dalam tujuannya,
dalam nasihatnya, dalam hukumnya, dan dalam peringatannya. Segala keberadaannya adalah keadilan. Dalam pembenaran orang berdosa, penyucian dosa, serta pemurnian orang percaya, juga dalam kehidupan kekal terkandung keadilan Allah. Saudara, berbicara mengenai keadilan Allah tak bisa lepas dari kasih Allah. Dan berbicara tentang kasih Allah juga tak bisa lepas dari keadilannya. Ibarat uang logam dengan dua sisi, saudara. Yang satu dan yang lain tak dapat dipisahkan. Kasih dan keadilan Allah paling nyata terbukti adalah pada salib. Ya, salib menyatakan kasih sekaligus keadilan Allah. Salib menyatakan begitu besar kasih Allah akan manusia sehingga ia rela memberikan putranya yang tunggal untuk mati di atas kayu salib menggantikan dosa umat manusia. Saudara, salib itu berbicara tentang keadilan. Yang salah harus dihukum, dosa harus dihukum, dan hukuman itu adalah hukuman mati. Salib menjadi jawaban kebebasan umat berdosa dari hukuman. Keadilan perlu ditegakkan dan salib adalah jawabannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Alkitab, pribadi Allah yang adil sering digambarkan dengan raja yang adil dan hakim yang adil. Raja memberikan makna seorang yang duduk bertahta dan berkuasa. Kekuasaannya besar dan menaungi rakyatnya. Memberikan aturan untuk kenyamanan dan perlindungan rakyatnya. Saudara, Allah digambarkan sebagai raja yang adil. Raja yang memberikan keadilan kepada umat yang tertindas. Analogi kedua, saudara, Allah digambarkan sebagai hakim yang adil. Hakim adalah tempat terakhir seseorang meminta keadilan yang seadil-adilnya. Sementara ada keraguan manusia akan hakim dan keadilan di dunia, Allah dinyatakan hakim yang tak mungkin tak adil. Semua perkara terbuka di hadapannya. Hal inilah yang menenteramkan jiwa pemazmur, juga menenteramkan jiwa kita. Saudara, saat kita mengenal Allah sebagai pribadi yang adil, Allah yang adil, kita akan masuk seperti dalam pengenalan refleksi yang mendalam seperti pemazmur, saudara. Engkau adil ya Tuhan. Mengenal Allah itu adil, adil dalam perintahnya, adil dalam ancamannya, adil dalam hukumannya, adil dalam penilaiannya, dan adil dalam janjinya. Bagian yang kedua, saudara, mengapresiasi keadilan Allah. Pemazmur mengatakan, nyala cintaku menghabiskan aku, sebab para lawanku melupakan segala firman-Mu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat kita mengenal dan mengakui keadilan Allah di dalam hidup kita, kita akan mampu mengapresiasi atau menghargai keadilan Allah itu. Dengan indah pemazmur mengatakan, nyala cintaku menghabiskan aku. Saudara, perhatikan bagian ini. Bukan musuhnya yang mampu menghabiskan dirinya, tetapi kecintaannya kepada Tuhan, kepada firman Tuhan yang menghabisi dirinya. Saudara, apa maksudnya pernyataan ini? Bagaimana kecintaannya kepada Tuhan bisa menghabiskan dirinya? Pikirkan ini, saudara. Jika firman Tuhan benar-benar menghabisi Anda dan cinta Anda padanya meningkat, tidak akan ada tempat untuk dosa, ketakutan, atau kecemasan. Hanya kebenaran yang membawa kekuatan dan kenyamanan yang akan bertahan. Hargai firman itu karena firman itu membantu kita melawan dosa, membantu kita mengatasi ketakutan kita, dan mengarahkan hidup kita. Firman yang kita pelajari, saudara, perkataan Allah yang diam dalam hidup kita akan mengambil alih seluruh hidup kita untuk mampu melihat hal yang lebih penting ketimbang ketakutan, kecemasan, keraguan, dan juga dosa. Inilah yang dimaksud pemazmur. Hidupnya telah habis oleh firman Allah. Semua orang, termasuk musuhnya, boleh melupakan firman, tetapi pemazmur tidak. Dia akan tinggal di dalam perkataan Allah. Mari kita melihat di ayat 140 bagaimana pemazmur mengapresiasi firman Allah. Janjimu sangat teruji dan hamba-Mu mencintainya.
Saudara, pemazmur berpegang teguh pada janji Tuhan yang murni, yang pasti, iya dan amin. Saudara, janji itu kan adalah sebuah perkataan ya. Tetapi siapa yang mengatakannya adalah sangat penting. Manusia seringkali berjanji tetapi mudah melupakan. Manusia juga gampang mengabaikan janji, tetapi tidak dengan Allah. Perkataan Allah yang dipegang teguh dan membuat pemazmur jatuh cinta pada perkataan Allah ini, saudara. Di tengah pergumulan yang berat, matanya tertuju kepada janji Allah. Dan ini yang membuat dirinya tak pernah henti-hentinya mencari janji itu. Saudara, pengenalannya akan Allah yang adil membuat pemazmur juga mampu melihat secara jujur keberadaan dirinya di hadapan Yang Maha Kuasa. Pemazmur mengatakan, "Aku ini kecil dan hina, tetapi titah-titahmu tidak kulupakan." Ayat 141 ya saudara. Namun pemikiran ini tidak membuat pemazmur menjauh, saudara. Dia menghargai kenyataan meskipun dia kecil, meskipun dia tidak berharga, dia memiliki hukum dan peraturan yang maha kuasa untuk membantunya dalam hubungannya dengan Tuhan. Melalui firman Tuhan, dia menemukan identitasnya bukan dari dunia ini atau bukan dibuat oleh dirinya sendiri, tetapi identitas dia adalah di dalam Tuhan. Saudara, seakan-akan pemazmur ingin mengatakan begini, dia mungkin tidak penting, tetapi dia dapat berdiri teguh dengan mengetahui bahwa dia dikenal oleh satu-satunya Tuhan yang benar. Alasan dia bisa bernyanyi tentang hukum Tuhan, mengakui dan mengapresiasi Tuhan, mengapresiasi keadilan Tuhan adalah karena dia merendahkan dirinya dan melihat Tuhan melalui firman sehingga ia merasakan kenyamanan. Saudara, siapapun Anda, siapapun kita saat bertemu dengan firman yang kita pelajari secara serius dari waktu ke waktu, kita akan menjumpai diri kita sangat kecil dan hina, dan kita akan mulai merespon dengan tepat kepada Allah. Namun demikian, saudara, kecilnya kita di hadapan Allah tak pernah melupakan kita. Dalam kelemahan dan ketidakberdayaan, atau saat kondisi kita merasakan sangat tak berarti, bolehlah kita bermegah seperti pemazmur. "Aku ini kecil dan hina Tuhan, tetapi titah-titahmu tidak kulupakan." Bagian yang ketiga, saudara, meresponi keadilan Allah. Mazmur 119 ayat 142 sampai 144, "Keadilanmu adil untuk selama-lamanya dan Tauratmu benar. Aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, tetapi perintah-perintahmu menjadi kesukaanku. Peringatan-peringatanmu adil untuk selama-lamanya, buatlah aku mengerti supaya aku hidup." Saudara, saat kita sudah mengakui Tuhan apa adanya dalam keadilannya, pengetahuan ini akan mendorong kita untuk menghargai atau mengapresiasi keadilan Allah, dan penghargaan kita kepada Allah akan mendorong kita untuk mengumandangkan keadilannya, meresponi dengan tepat. "Keadilanmu adalah benar selama-lamanya dan hukummu adalah benar." Saudara, pemazmur mengatakan, "Aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, tetapi perintah-perintahmu menjadi kesukaanku." Bayangkan saudara, dalam kesusahan, dalam kesesakan, ia mampu mengatakan, "Perintahmu adalah kesukaanku." Bagaimana dengan kita, saudara? Pada saat hidup kita susah, apakah kita mampu mengatakan seperti pemazmur bahwa perintahmu adalah kesukaanku? Saudara, ini yang disebut respon orang percaya saat dirinya mengenal Allahnya dengan benar. Saudara, musim kehidupan bisa berganti. Kesenangan, kesusahan pasti datang silih berganti. Apapun situasi kehidupan tak akan membuat orang percaya berpaling dari melihat janji Allah yang adil. Saudara, pemazmur hendak mengatakan kesulitan dan kesedihan telah menyerang saya, telah menyerang aku, tetapi perintah Tuhan adalah kesenangan. Ini adalah sebuah kesaksian yang indah, saudara. Maka dia mengatakan, "Beri aku pengertian bahwa aku boleh hidup."
Saudara, dalam ayat 143 kita juga menemukan alasan mengapa dia dapat menemukan kesenangannya selama kesusahan dan kenapa dia mampu bersuka cita di masa-masa sulit. Itu karena pemazmur menemukan istirahatnya dalam Yang Maha Kuasa, yang mengendalikan segala sesuatu meskipun dirinya dalam masalah. Masalah tersebut tidak membuat dia menjauh, saudara, tetapi semakin mendorongnya untuk mencari kebenaran dan keadilan Allah. Respon yang indah, bukan, saudara? Kita belajar dari pemazmur saat kita mengenal Allah sebagai Allah yang adil. Bukan saja mulut kita mengakui Engkau adil ya Tuhan, tetapi pengakuan ini terus berkembang menjadi sebuah penghargaan kepada Allah atau apresiasi kepada keadilan Allah. Dan kita akan mampu merespon dengan tepat dan tidak menyalahkan Allah atas setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, dalam hidup ini respon kita sangat penting sekali. Bukan apa yang terjadi pada kita yang begitu penting, tetapi bagaimana kita meresponi apa yang terjadi pada kita, itulah yang sangat penting. Saudara, ada satu respon pemazmur yang sangat indah dalam Mazmur 119 ayat 7 yang menyatakan pada saat dirinya bertemu dengan keadilan Allah, "Aku akan bersyukur dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil." Kalimat yang indah ya saudara ya. Kita akan mampu bersyukur dengan hati jujur. Artinya saudara, mindset atau pikiran dan hati kita murni bersyukur saat bertemu dengan firman. Lalu dalam Mazmur 119 ayat 164 juga meresponi dengan baik keadilan Allah. Pemazmur mengatakan, 7 kali dalam sehari aku akan memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Saudara, bertemu dengan Allah yang adil, peringatannya dan hukumnya yang adil membuat kita tidak mungkin tidak merespon, saudara. Jika pemazmur meresponi dengan pujian dan ucapan syukur, bagaimana dengan kita? Saudara, apa yang menjadi respon kita saat kita bertemu dengan hukum-hukum Allah yang adil yang kita pelajari? Hari ini kita sudah belajar dari pemazmur, saudara, bagaimana meresponi Allah yang adil. Yang pertama, mengakui keadilan Allah, lalu mengapresiasi keadilan Allah, dan meresponi atau mengumandangkan keadilan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah yang adil itu mencintai keadilan. Waktu telah membuktikan keadilannya. Ada ketenangan dan ketentraman jiwa melihat keadilan Allah, dan ini yang membuat kita bisa meresponi hidup dengan baik. Saudara, ada Allah yang adil yang sedang melihat hidup kita. Ia memberikan penghargaan kepada setiap kita yang juga menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran. Ia adalah Allah yang setia pada janjinya. Tetapi saudara, jangan lupa, Allah juga adalah Allah yang adil dan akan memberikan penghukuman yang setimpal dengan perbuatan kita, saudara. Mungkin ada area-area dalam hidup kita yang kita sembunyikan dari orang lain, saudara, keluarga, teman, atau siapapun, tetapi tidak bisa dari Allah. Allah mengetahui dan keadilannya tetap selamanya. Ia memberikan hukuman kepada manusia yang berdosa. Hendaknya ini menjadi reminder dalam hidup kita, menjadi pengingat dalam hidup kita, ada Allah yang adil. Saudara, karena Allah adalah Allah yang adil dan mencintai keadilan, marilah kita juga berbuat adil dalam hidup ini. Menjadi orang tua yang adil yang tidak membedakan anak-anaknya, saudara. Bila kita berprofesi sebagai guru, adil terhadap murid-murid yang diajarnya. Sebagai atasan, bertindak adil juga kepada bawahannya. Saudara, jika ada orang yang berprofesi sebagai hakim, marilah menjunjung tinggi keadilan apapun resikonya. Sebab ada Allah yang adil yang akan menghakimi seluruh perbuatan manusia di bumi ini dan menuntut pertanggungjawaban atas hidup ini. Saudara, pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa mencintai keadilan?
Tidak ada cara lain, saudara, berpegang teguh pada perkataan-perkataan Tuhan membuat diri kita bisa mencintai keadilan. Mari terus berjumpa secara pribadi melalui firman yang kita baca dan bertumbuh mengasihi Allah serta mengasihi sesama. Mari kita berdoa. Ya Allah, sungguh kami bersyukur Engkau selalu adil dan mencintai keadilan, dan kebenaran ini menenteramkan jiwa kami. Saat kami mengalami ketidakadilan dalam hidup ini, kami diajarkan memandang kepada Engkau sebagai Raja dan Hakim yang adil, dan membuat diri kami sadar kami ada dalam perlindungan Allah yang keadilannya sepanjang masa. Hal ini mengingatkan kami untuk memperhatikan bagaimana kami hidup, karena ada keadilan-Mu atas setiap perbuatan-perbuatan yang kami lakukan di dunia ini. Ya Allah, ajarkan hati kami selalu bersyukur melihat keadilan-Mu, dan tuntunlah hidup kami untuk selalu meneladani-Mu dalam berbuat keadilan dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, saudara. Tuhan Yesus memberkati.